Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Love Story. Saya Yosi Al-Muzani, Saya Aufa Ataya. tetap di Love Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Story, channel asiknya remaja. Bersama saya Aufa Ataya, Yosi Al-Muzani. kita akan melanjutkan video yang ketiga, yaitu apa tadi? Kenapa harus galau? Kenapa harus galau? Kenapa tema ini diangkat? Karena sejak zaman mbah-mbah kita dulu Iya. sampai zaman milenial hari ini galau terus menjangkiti. Bahkan dulu sekali 1400 tahun yang lalu para sahabat juga pernah mengalami kegalauan dan kebimbangan. Dan galau itu gak cuman permasalahan cinta. Galau juga itu baik. Baik juga. Jadi baik. Karena Nah. kalau galau nggak nemuin kepastian akhirnya kemana? Iya. Itulah. Sana lagi. Nah, jadi teman-teman, tadi tentang galau ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tadi kita baca, galau itu artinya kurang lebih kebimbangan dari dua hal ya. Dari menentukan dua hal ya, atau kebingungan. Kebingungan atas ketidakjelasan. Ketidakjelasan atas apa? Atas yang kita inginkan. Nah, betul. Jadi tidak melulu soal cinta. Galau itu seperti saya sendiri sering kali mengalami kegalauan. Pernah kegalauan tentang cinta. Pernah tentang dimana mencari tempat saya akan belajar atau sekolah. Pernah galau dan bimbang tentang dimana saya akan menetap, dimana saya akan fokus, dan dimana saya akan memulai. Itu sangat galau ternyata, Panjang ini. panjang sekali. Tapi kalau hemat gue bro, jadinya galau ini akan sering menghinggapi seseorang ketika apa? Dia itu pengen hidupnya itu sesuai dengan yang ia inginkan. Pengen sebuah hasil, sebuah kepastian itu ya dia kuasai. Padahal kan tugas kita kan cuma berusaha ya, cuma ikhtiar aja. Dan kalau orang mikirin hasilnya ini galau. Oh, iya. Karena bukan bagian kita, bukan domain kita. Makanya tadi sempat apa tadi? Galau cinta, galau apa lagi? Galau mikir tempat belajar, galau mikir usaha juga dulu. Banyak sekali kegalauan. Dan sampai- bahkan Apa? saya ada cerita ini. Mau denger nggak? Oh, mau. Mau denger ya. Ada kisah seorang pemuda dari Malang, Jawa Timur, yang dia mengalami kegalauan dan keguncangan yang sangat-sangat besar. Itu cerita sama saya waktu itu. Pemuda ini dari Malang akhirnya berpindah tinggal di Solo karena bucin kepada orang tuanya yang tinggal di Magetan. Siapakah pemuda itu? Ya sekarang teman-teman lagi lihat. Pemuda itu ada di samping saya ternyata. Ya alhamdulillah sih, menjadi budak cinta orang tua itu luar biasa. Karena ya semua milik kita adalah punya orang tua. Anta wa maluka li abika. Makanya ketika kita berbakti sama orang tua kita guys, itu nggak ada kerugian. Bahkan Anda akan mendapatkan door prize, Wah. kejutan, hadiah-hadiah Min yang luar haitsu la biasa. yahtasib ya. Ya, apa itu min haitsu la yahtasib? Kalau kata ibu saya, Heeh. kata guru-guru saya, min haitsu la yahtasib itu dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah. Wah, tiba-tiba ya. Haitsu aku tidak paham. Mak jegagi, mak petunjuk. Ya makanya kalau pengen dapat door prize, pengen dapat kesuksesan yang nggak masuk akal, pastikan Anda menjadi mommy lovers, father lovers. Itu sih. Dan sekarang kita fokus lah bro. Ini Kenapa tuh? mungkin fokusnya adalah apa yang menyebabkan banyak remaja seumuran Kita
Seumuranmu dulu. Oh iya, siap. Seumuranmu dulu. Dan ingat jangan tanya umur kita. Jangan tanya. Kita yang jelas masih muda. Masih Namanya aja muda. channel asiknya Remaja. remaja. Apa yang menyebabkan galau itu? Kalau di urusan masalah ya percintaan dan tentunya percintaan lawan jenis. Kamu pernah galau ketika diapain? Mungkin ketika nggak dikasih kepastian, ya kan? Atau Saya mungkin nggak tahu. ketika Ini nanyain Oh. tanya. Kamu kok mungkin. Ini jangan mungkin. barangkali Sampaikan yang seperti ada di hati. Oh. Ya, mungkin teman-teman setuju, mungkin nggak setuju. Mungkin ada yang udah ngalami, mungkin ada yang belum ngalami atau akan ngalami. Kalau ada anak milenial hari ini nggak pernah ngalami galau, udah sok strong lo bro. Lo Mungkin sok mainnya kurang strong. jauh ya. Iya, kurang piknik aja itu. Kurang piknik aja. Jadi apa namanya, untuk galau itu sendiri di kalangan milenial seumuran kita ya, itu apa namanya, kebanyakan sih bro, potong nanti. Lanjut. Untuk seumuran kita ya, kebanyakan galau permasalahan cinta itu karena kebimbangan, seperti yang disebutkan kamu tadi. Galau itu bingung dan bimbang antara dua pilihan. Iya, kegambangan hati lah, gamang hati. Tapi bedakan galau dengan ambiar ya. Iya. Seperti ambiar fix, ambiar ambiar itu sudah jelas-jelas. Kalau ini barat apa? Kalau bahasa yang mungkin bisa saya pahami, maju mundur, ganteng ya, maju Iya. mundur ganteng. Galau ya. Apa namanya? Misalkan nih orang mencintai namun tidak dicintai. Nah, bertemu sebelah tangan. Orang apa namanya bisa mencintai tapi tidak bisa mengungkapkan rasa cinta itu. Nah, bisa jadi orang mengungkapkan rasa cinta tapi tapi apa? Tapi nggak diterima. Tapi nggak diterima atau nggak diberi kepastian. Mungkin kegalauan yang sepele seperti ini yang sering kita alami. Ya, makanya tadi kalau yang Yosi paham sih selalu minta apa yang dia inginkan terjadi, apa yang dia mau itu terwujud. Dia nggak bisa Nggak bisa ya? Lu siapa? Lu siapa? Sekali lu siapa? Makanya galau-galau itu biasa, tapi yang galonya berkepanjangan lah ini Menjadi masalah. harus benar-benar. Nah sekarang Pak, Apa tuh? mau tahu nih, apa obat kalau kita lagi galau enaknya ngapain? Terus gitu aja, nggak usah obat ngapain. Biasanya kamu pernah galau nih? Ya. Ya nggak istiqomah banget, tapi nggak apa namanya sering-sering banget. Tapi kalau galau biasanya ngapain? Kalau saya galau biasanya sendiri menyepi. Kalau saya galau tapi apa tadi? biasanya saya menyepi sendiri. Atau ambil tas gawat darurat atau ambil tas carrier saya dan peralatan survival. Saya pergi ke hutan 2 hari 3 hari, pulang insya Allah lagi. Oke, teman-teman jangan dilawan dulu. Masa sih kalau bisa sembuh dengan seperti itu, coba lakuin dulu aja. Nah, karena kalau bagi saya sendiri ya, dengan cara kita pergi ke alam, karena saya ini seorang pecinta alam ya, saya ini seorang penjelajah alam dan itu adalah salah satu cara saya untuk sejenak melupakan ya rasa galau itu. Bahkan syukur-syukur bisa menghilangkan rasa galau itu. Seperti teman-teman sekalian pasti punya hobi sendiri-sendiri nih ya. Bisa jadi di antara teman-teman ada yang menghilangkan galau dengan mancing, ada yang menghilangkan galau dengan berarti kuncinya diekspresikan ke hal yang kita sukai. ya itu dia. Contohnya Hobi. Oke, kedua Apa ya? nggak paham. Ya kalau saya ya nambah ya, kalau satu karena ya perlu sambung menyambung karena kita berdua nih ya, berdua bukan Beda bersatu. generasi ya sebenarnya ya. Bersatu saja ya. Kalau benar-benar ya saya pengen ada temen. Kalau tadi sendiri menyepi Ya. saya kebalikannya, saya pengen ada temen ngobrol. Oh gitu. Ya siapa tahu ya saya tuh merasa di dunia ini yang paling galau ketika mendengar cerita diskusi. Oh ternyata ada yang cerita Lebih hidupnya galau. lebih nyesek daripada gue. Itulah ya. Sekarang yang ketiga terakhir. Apa yang ketiga? Nggak tahu ente sih kan. Yang ketiga bukan mungkin lagi. Cipro mungkin dan barangkali yang dicopot, dihapus.
Yang ketiga, menurut saya adalah menceritakan apa yang kita rasakan kepada orang yang lebih berpengalaman dari kita. Nah, jadi misalkan nih, Jadi kita tak hanya sekedar teman ngobrol, Nah, tapi betul. yang ekspor. yang expert. Misalkan kita punya kegalauan masalah manajemen keuangan, itu cerita ke adik kita yang masih SD. Itu teman ngobrol loh adik kita. Ya. Kita cerita ke teman kita yang ternyata masih berantakan juga keuangannya. Kan? Nah, jadi kita ketika kita galau, ini cara dari saya, ketika kita galau, kita konsultasikan, diskusikan dengan orang yang lebih expert di bidang itu. Oke, berarti bisa ya dirangkumin nih. Yang pertama adalah habiskan waktumu untuk pas ketika galau itu di hal-hal yang kamu suka. Tentunya hal suka yang positif, contoh di hobimu. Kedua, saran saya tadi urun rembuknya adalah ada teman diskusi agar kita itu nggak merasakan suntuknya hidup, sisanya hidup sendirian. Karena masih ada yang cobanya lebih berat daripada kita. Dan yang ketiga tadi, cari orang-orang yang expert, bisa benar-benar Membantu menyelesaikan masalah. Atau kita ada pintu-pintu yang benar-benar yang sudah kita rasakan. Itu saja mungkin bro.